Ya, kita lanjutkan berbincangnya bersama dengan Ko Julius. Tadi sudah kita lihat bagaimana suasana sampai ke Tiongkok. Ya. Kembali lagi ke Indonesia, Ko, masih dalam tahun ular kayu. Ya. Kalau yang ingin memulai usaha atau ingin ekspansi, meningkatkan usahanya, di tahun ini mungkin apa, Ko, yang cukup positif? Oke, sebenarnya tahun ular kayu punya kekuatan di kayu, yaitu adalah semangat konektivitas ataupun semangat grup berkelompok. Kalau kita lihat di fenomena di alam, kayu itu dia tumbuhnya, kayu kecil ya saya maksud ya, seperti rumput, tanaman bunga, tanaman merambat dan sebagainya. Mereka itu nggak single, oke? Ya nggak jomblo. Mereka itu selalu berkelompok. Dengan berkelompok ini mereka ada kekuatan. Jadi tahun ini buat yang berbisnis, kalau ada ide usaha untuk kerjasama, ya, collab misalnya ya, kolaborasi ya, antara satu usaha dengan usaha yang lain. Ataupun usaha yang sama, misalnya sesama usaha tour dan travel membuat pameran travel, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya usaha yang berhubungan dengan hal-hal yang positif seperti fashion, bisa pameran fashion show. Jadi jangan menganggap sesama pengusaha yang sama sebagai kompetitor. Ini rules number one. Oke, tapi anggap mereka sebagai teman untuk diajak collab. Sinergi, ya. Jadi adanya sinergi ini akan memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah gempuran ekonomi yang ada di tahun ular kayu. Tadi kayu ada berhubungan dengan resilient, daya tahan toh. Kemudian kedua, kayu juga berhubungan dengan kreativitas. Usahakan keluarkan daya kreativitas yang sehebat mungkin, out of the box, yang akan membuat produk atau jasa yang kita jual ini akan bisa membawa kesan yang positif di tahun ini. Oke, dan ketiga, kalau buat yang mau ekspansi usaha, kalau sudah ada skill pengalaman, tetap diperbolehkan. Tetapi dengan resiko terukur, artinya jangan jor-joran ya. Kemudian tahun keempat, ular kayu akan menjadi momok yang menyeramkan untuk para startup. Jadi untuk para startup kalau bisa ya untuk pendanaan dan sebagainya harap pikirkan baik-baik dulu. Di samping kalau mau bank juga tinggi bunga dan sebagainya, yang kita perlu lakukan adalah untuk startup ini adalah fokus ke dalam dulu. It's not about the time to untuk come out. Oke, jadi dan banyak yang kita lihat dari tahun kemarin itu startup juga banyak berguguran. Oke, jadi untuk usaha yang resiko tinggi seperti startup dan sebagainya itu harus bisa menahan diri. Ya, dan untuk masyarakat kalau misalnya di tahun ular kayu mau survive, ya tadi itu ya bisnisnya harus lebih fokus ke sesuatu yang kreatif dan sebagainya. Saya sering memberikan contoh, kalau saya misalnya menjual kopi polos apa adanya. Maka di tahun ini saya kasih sprinkle sedikit coklat dan sebagainya. Oke, harga sama, tetapi kesan berbeda. Ada kreativitas di situ ya. Ada kreativitas di sana toh, ya. Dan ini kreativitas ini kadang mungkin kita harus bisa renungkan, kita cari inspirasinya ya. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita kreasikan di sana. Betul. Nah itu mungkin dalam hal bisnis. Terakhir, kok bidang usaha apa nih yang mungkin di tahun ini akan cuan, akan lebih beruntung? Yang kami riset sih ya dari setiap tahun yang ada elemen kayu dan apinya, bisnis elemen air yang nomor satu. Kedua adalah di bidang logam. Jadi kalau air itu adalah relate ke sesuatu yang berhubungan dengan traveling. Karena kan air kan mobile, mobilitas bergerak. Kemudian berhubungan dengan bisnis minuman, perikanan, logistik. Karena logistik kan transportasi kan semua berhubungan dengan mobilitas seperti itu. Nah, kemudian bisnis air itu relate ke IT, Information Technology. Oke, ini juga penting karena ini menggunakan brain, otak. Jadi semua bisnis yang menggunakan kepintaran dan kecerdasan seperti air dan sebagainya akan flourish banget tahun ini. Terus di samping itu elemen air itu juga akan relate ke sesuatu hal yang sifatnya kerjasama yang berhubungan dengan diplomasi ya, dan yang dalam hal rangka ini berarti bisnis yang sifatnya konektivitas antar sales dan sebagainya ini akan bagus ya, dalam arti bahwa antara satu tim dengan tim yang lain kalau mereka bisa ada sinerginya, kemudian mereka bisa membawa kerjasama ini untuk adanya komunikasi, jadi dijalin komunikasinya seperti itu, karena air itu kan udah berkumpul ya dan mengalir toh, seperti itu ya. Kemudian yang kedua logam. Nah logam yang bagus adalah bidang yang relatif seperti pertambangan mineral, oke. Kalau untuk otomotif belum tentu ya, karena otomotif ini masih terkendala dengan suku bunga tinggi. Oke, tahun kemarin kita juga memprediksi seperti itu, makanya ada penurunan. Kemudian bisnis yang logam yang lain seperti bisnis dari yang
elektronik, kemudian yang salon ya, kecantikan dan sebagainya, itu semua bisnis elemen logam. Jadi yang ketiga adalah bisnis yang relate ke elemen kayu. Kayu ini adalah seperti fashion, tekstil dan kawan-kawan. Oke, kayu ini sudah cukup menderita selama tahun macan air, kelinci air diserbu oleh produk-produk dari negara tetangga, kayak gitu ya. Dan tahun naga kayu ada harapan baik, tetapi ular kayulah dari sisi fashion ini akan ada hal positif, kreativitas akan muncul di sana. Kita lihat nanti. Jadi dengan demikian diharapkan tahun yang di elemen kayu, ular kayu ini, bisnis fashion, tekstil, kemudian yang relate ke kesehatan, yang khususnya tradisional punya, kemudian pendidikan, ya, ini akan ada hal-hal positif di tahun ini. Oke, jadi tahun ular kayu untuk bisnis yang kurang adalah bisnis yang berelemen tanah, seperti properti, kemudian real estate ya, konstruksi, bidang-bidang yang terkait dalam hal penjualan grosir. Nah, ini agak kurang. Tapi kalau yang bidang yang jasa, elemen air itu tahun ini. Sedangkan kalau yang grosir, ini grosir akan menderita banget. Kenapa? Karena semua tahu-tahu langsung direct selling lewat lewat online shop dan sebagainya. Ini akan mematikan usaha yang grosiran ini. Yang grosir ini akan suffer di sana, akan menderita. Nah, terus kemudian yang agak kurang juga, yang nomor 2 yang agak kurang, ya, yang paling bawah adalah tanah. Yang kedua di sebelum tanah adalah elemen api. Tahu nggak kenapa api agak kurang tahun ini? Karena di tahun ular kayu, ya, ini semua apinya akan kuat. Jadi semua punya ide untuk buka makanan, restoran, bakery. Oke, jadi persaingannya ketat. Seperti itu. Jadi ini akan menjadi challenging untuk bisnis food and beverages tahun ini. Itu nanti kita bisa sampaikan ke masyarakat. Semoga itu bisa jadi antisipasi, apalagi mereka juga yang ingin memulai usaha. Sekali lagi terima kasih Pakar Feng Shui Ko Julius Fang telah bergabung memberikan pencerahan bersama kami di perayaan tahun baru Imlek. Saya tutup dengan pemirsa Metro TV. Semoga di tahun ular kayu kita semua semakin sehat, sukses, makmur dan berkelimpahan. Kongsi Facai. Amin. Amin. Kongsi Facai. Terima kasih sekali lagi Ko Julius Fang. Dan tentunya pemirsa, kami masih memiliki ragam informasi di tahun baru Imlek 2576 Kongzili ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di live event tahun baru Imlek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.